Coba bayangin deh, kamu dan pasangan baru aja nikah. Setiap pagi, berangkat kerja bareng naik motor. Kalau lagi cerah sih, asyik. Tapi pas hujan deras atau panas terik, rasanya perjuangan banget. Terus, kepikiran, enaknya punya mobil kali ya? Biar lebih nyaman dan aman. Tapi pas lihat harga mobil baru, terus ngintip simulasi cicilannya, kepala mendadak pusing 7 keliling. Nah, ini dia pertanyaan besar yang sering menghantui para keluarga muda. Lebih bijak mana? Langsung nyicil mobil sekarang juga? Atau sabar nabung dulu, terus beli, lunas nanti? Dua-duanya ada plus minusnya. Dan di video ini, kita bakal bedah tuntas, biar kamu nggak salah langkah. Faktanya, di Indonesia, mayoritas orang beli mobil itu lewat kredit. Kenapa? Ya karena, di awal kelihatannya enteng banget. Cukup bayar DP yang kadang nggak seberapa besar. Mobil baru sudah bisa langsung dibawa pulang. Cicilan per bulannya pun dibuat seolah-olah terjangkau. Tapi, tunggu dulu. Di balik kemudahan itu, ada monster-monster kecil yang siap menggerogoti keuanganmu. Ada bunga yang harus dibayar, biaya administrasi yang lumayan, asuransi, dan yang paling parah, depresiasi. Depresiasi, itu penyusutan nilai. Begitu mobil keluar dari dealer, harganya langsung anjlok. Beda sama rumah atau tanah yang nilainya cenderung naik, mobil itu bukan aset investasi. Nilainya bakal turun terus setiap tahun. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata kalau mobil seringkali jadi kebutuhan mendesak. Apalagi kalau sudah punya anak kecil yang butuh bolak-balik ke dokter. Atau salah satu dari kalian kerjanya harus sering keluar kota. Jadi, ini bukan cuma soal gaya hidup, tapi juga soal fungsi dan mobilitas. Sekarang, kita coba hitung-hitungan biar lebih kebayang. Anggap saja, kamu naksir mobil seharga 250 juta. Kamu putuskan ambil kredit kendaraan bermotor atau KKB dengan tenor 5 tahun dan bunga katakanlah 7% per tahun. Biasanya, dealer minta DP minimal 20%. Berarti kamu harus siapin uang 50 juta rupiah di awal. Sisa utang kamu ke bank adalah 200 juta. Dengan skema tadi, cicilan per bulanmu bakal ada di kisaran 4,1 juta. Nah, coba kita kalikan 4,1 juta rupiah itu dengan 60 bulan atau 5 tahun. Totalnya jadi sekitar 246 juta. Tambah DP 50 juta rupiah tadi. Total uang yang kamu keluarkan untuk mobil itu adalah 296 juta. Artinya, kamu bayar lebih mahal sekitar 46 juta rupiah dari harga aslinya hanya untuk bunga dan biaya lainnya. Dan yang lebih bikin nyesek, setelah 5 tahun lunas, nilai jual mobilmu itu mungkin tinggal 130 juta, sampai 150 juta aja. Kalau dihitung-hitung, secara nilai, kamu rugi hampir 120 juta dari total uang yang sudah kamu keluarkan. Angka yang lumayan banget kan? Oke, sekarang kita coba skenario kedua. Nabung dulu. Gimana kalau uang yang tadinya buat cicilan, yaitu sekitar 4 juta rupiah per bulan, kamu alihkan ke tabungan atau investasi, biar nggak cuma ngendap, kita taruh di instrumen yang risikonya rendah. Contohnya, reksadana pasar uang, yang bisa kasih imbal hasil sekitar 5-6 per tahun. Dengan disiplin menyisihkan 4 juta rupiah setiap bulan. Dalam waktu 4 tahun saja, uangmu bisa terkumpul sekitar 210 juta. Kalau kamu mau lebih sabar sedikit, misalnya sampai 5 tahun, totalnya bisa mencapai lebih dari 260 juta. Dengan uang segitu, kamu bisa beli mobil baru yang tadi kamu incar secara tunai, tanpa pusing mikirin bunga, tanpa utang, dan malam bisa tidur nyenyak. Atau, bisa juga beli mobil bekas yang kondisinya masih bagus, dan sisa uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Tapi ya itu, ada harga yang harus dibayar. Kesabaran, kamu dan pasangan harus rela panas-panasan atau kehujanan di motor untuk beberapa tahun ke depan. Terus, apa berarti nyicil mobil itu selalu jadi keputusan yang buruk? Enggak juga kok. Ada beberapa kondisi di mana mengambil kredit mobil itu justru masuk akal dan bisa dibenarkan. Misalnya, kalau mobil itu kamu pakai untuk menunjang produktivitas yang menghasilkan uang. Contohnya, kamu punya usaha catering dan butuh mobil untuk antar pesanan. Atau pekerjaanmu sebagai sales
yang mengharuskan keliling ke banyak tempat setiap hari. Dalam kasus seperti ini, cicilan mobil bisa dianggap sebagai biaya operasional bisnis. Tapi, kalau alasanmu beli mobil cuma buat gengsi, biar kelihatan keren pas nongkrong, atau sekadar buat jalan-jalan di akhir pekan yang gak seberapa sering, mungkin lebih baik ditunda dulu. Ada satu rumus sederhana yang bisa kamu pakai sebagai patokan. Kalau total cicilan mobilmu per bulan melebihi 15% dari total penghasilan gabungan kamu, dan pasangan itu lampu merah, sebaiknya jangan dipaksakan. Jadi, kesimpulannya gimana? Lebih baik nyicil atau nabung dulu? Jawabannya balik lagi ke situasi, kebutuhan, dan yang paling penting, kedisiplinan finansial kamu. Nggak ada jawaban yang benar atau salah untuk semua orang. Kalau kamu tipe orang yang sabar, punya tujuan finansial yang jelas, dan bisa disiplin menabung atau berinvestasi, maka menabung dulu jelas pilihan yang jauh lebih aman dan menguntungkan secara jangka panjang. Kamu terhindar dari jeratan utang dan biaya bunga yang nggak sedikit. Tapi, kalau mobil sudah jadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk menunjang aktivitas harian keluarga atau pekerjaan, dan setelah dihitung-hitung cicilannya, masih masuk kategori sehat secara finansial, mengambil kredit pun bukan dosa. Asalkan kamu memilih tenor dan jumlah cicilan yang paling bijak. Karena pada akhirnya, yang bikin hidup keluarga kecilmu manis dan bahagia itu bukan merek mobilnya atau seberapa barunya, tapi ketenangan finansial yang kamu punya. Pikiran yang bebas dari utang konsumtif itu jauh lebih berharga. Gimana menurutmu? Coba deh diskusikan sama pasanganmu. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.